Oke, terima kasih. Langsung di sini saya akan membuat video tutorial untuk coding NetBeans IDE. Yang pertama langsung saja kita buka NetBeans-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk setter dan getter. Nah, di sini saya sudah membuat pertama kelas luas yang berisikan integer, alas, tinggi, lalu tipe data double untuk hitung luas. Nah, di sini kita pakai void setter. Bagaimana sih cara penggunaan setter? Nah, penggunaan setter itu pertama kita pakai set alas, kita buat kurung tutup, di dalamnya kita isikan alas dengan tipe datanya integer, lalu kita buat kurung kurawal, di dalamnya kita isikan dengan this.alas sama dengan alas. Nah, setelah itu kita buat untuk getternya. Nah, karena getter ini kita pakai tipe data integer, nah untuk getter ini kita tidak boleh memakai tipe data void, kita harus memakai tipe data integer karena kita mengembalikan nilai, mereturn nilai. Nah, penulisannya bagaimana? Pertama kita memakai, di sini saya memakai tipe data integer, pasti namanya kita buat getter alas kurung buka kurung tutup. Nah, sebenarnya ini getter alas ini terserah namanya, tapi teman-teman biasa membuat getter dengan awalan get spasi nama variabelnya apa. Nah, setelah itu kita buat kurung kurawal dan di dalamnya kita tuliskan nilai pengembalian return this dot alas, jangan lupa titik koma. Lalu setelah itu kita buat void untuk set tinggi. Caranya kayak set alas tadi, kita buat tipe data integer dengan variabel tinggi, lalu di dalamnya kita kasih this.tinggi sama dengan tinggi, dan untuk getternya seperti tadi kita buat get, karena kita variabelnya tinggi kita tulis get tinggi kurung buka kurung tutup, lalu kita buat kurung kurawal dan di dalamnya kita tuliskan nilai pengembalian untuk tinggi, kita tulisnya return this dot tinggi titik koma. Nah, lalu kita tadi kembali ke atas, kita juga buat tipe data double hitung luas. Nah, di sini kalau cara penulisannya gimana? Pertama kita tulis double dot nama variabelnya kurung buka kurung tutup, lalu kita ketikkan kurung kurawal dan di dalamnya. Untuk penulisannya di dalam kurung kurawal ini sebenarnya ada dua. Yang pertama kita gunakan setter, apa kita gunakan yang getter. Nah, untuk penggunaan yang getter penulisannya seperti ini, kita tuliskan this dot hitung underscore luas seperti nama variabelnya sama dengan dalam kurung rumusnya kita masukkan get alas kurung buka kurung tutup kali get tinggi kurung buka kurung tutup dibagi 2 untuk luas segitiga. Nah, nilai pengembaliannya kita ketikkan return this dot hitung luas. Nah,
setelah itu kita tulis untuk printnya. Nah, pertama seperti teman-teman tahu, kita buat objek baru dari kelas luas. Kita ketikkan dulu pertama luas spasi nama objek barunya adalah segitiga sama dengan new spasi luas kurung buka kurung tutup, lalu kita kasihkan titik koma. Nah, di sini kita definisikan nilai untuk set alasnya. Caranya bagaimana? Pertama kita ketikkan untuk objeknya tadi segitiga dot set alas dalam kurung, kita kasih nilai nominal sesuai yang kita inginkan. Di sini saya kasih nilai 4. Lalu kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita buat untuk yang set tinggi juga. Caranya sama, dan kita kasih nilai 5. Nah, bagaimana kita print outnya? Pertama, teman-teman pasti juga sudah tahu untuk print outnya kita tuliskan sistem .out.println kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam penulisan di dalam kurung buka kurung tutup kita tuliskan petik 2, lalu kita tuliskan di sini alasnya, lalu di bagian setelah petik 2 ini kita tuliskan plus, lalu kita tuliskan nilai dari objek yang kita buat tadi segitiga dot, karena kita mau buat alasnya berapa yang sudah kita definisikan tadi, tinggal kita tulis dot, kita pakainya get alas. Kenapa tidak getter? Karena pemanggilannya kita menggunakan nilai pengembalian dari get, jadi kita pakai get alas, kita kasih kurung buka kurung tutup, dan diakhiri nanti pakai titik koma. Sama untuk tingginya kita juga seperti itu, kita pakai get tinggi, dan jangan lupa terakhirnya kita beri kurung buka kurung tutup. Lalu di sistem outnya untuk luasnya sama, di sini kita pakai nama objeknya plus, terus nama objeknya tadi yang sudah kita buat segitiga dot hitung luas tadi yang sudah kita buat. Nah, sama dot hitung luas kurung buka kurung tutup, dan terakhir kita kasih titik koma. Nah, setelah selesai coba kita cek dulu apakah berhasil. Kita bisa save, belum di save. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengcompile ini. Di atas ada tanda segitiga warna hijau, atau teman-teman bisa tekan F6. Nah, teman-teman bisa lihat ini programnya berhasil jalan. Luasnya yang tadi sudah kita definisikan 4, tingginya 5, sama luasnya kita ketahui berarti 10 dengan rumus tadi. Nah, sekarang kita mau coba untuk yang setter-getter buat lingkaran. Untuk mengetahui luas lingkaran, nah caranya sama seperti tadi yang segitiga, kita definisikan kelas luas, kita buat kelas luas, lalu tipe data integer untuk jari-jari, dan di sini double untuk pi dan hitung luas. Nah, selanjutnya kita buat setter jari-jarinya. Pertama kita pakai void, lalu kita buat jari-jari, set jari, lalu di dalam kita buat kurung buka kurung tutup, di dalamnya kita ada tipe data integer untuk jari-jari, dan di dalam kurung kurawal ini kita menuliskan this
jari sama dengan jari. Lalu untuk gate jarinya sama seperti segitiga tadi, return karena kita jari, kita di sini pakai return nilai pengembalian untuk this jari. Nah, selanjutnya kita punya setter P, kita buat void setter P, set P. Di dalam kurung ini kita tuliskan tipe datanya double dan variabelnya P. Lalu di kurung buka kurung tutup ini kita tuliskan this.p sama dengan P. Lalu untuk getternya, karena kita memakai tipe data double, maka tuliskan saja double get P kurung buka kurung tutup. Di dalam kurung kerawal ini kita buat nilai pengembalian untuk P nya, tuliskan saja return this.p. Lalu untuk hitung luasnya kita pakai double, terus hitung luas, dalamnya kita tulis this.hitung luas, masukkan rumusnya, kita pakai rumusnya get P kali dalam kurung get jari kali get P kurung tutup. Nah, kita juga buat untuk pengembalian nilainya return spasi this dot hitung luas. Lalu penulisannya kita buat objek baru dari kelas luas, kita buat objek lingkaran. Kita pertama tuliskan kelasnya lingkaran spasi objek barunya kita tuliskan kelasnya luas, lalu kita buat objek baru lingkaran sama dengan new luas, dan kita definisikan nilai jari dari set jari dan set P sesuai keinginan. Karena default dari set P itu 3,14, maka kita tuliskan 3,14 atau 22/7. Nah, untuk outputnya sama seperti segitiga. Untuk jari-jari maka plus objeknya tadi lingkaran dot get jari, dan P nya lingkaran dot get P. Jangan lupa kurung buka kurung tutup ini. Lalu untuk luasnya lingkaran dot hitung luas. Nah, coba kita save, lalu kita run, kita compile. Nah, di sini sudah muncul untuk jari-jarinya 5, P nya 3,14 sama luasnya 49.298 dari rumus tadi yang telah kita buat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.